Melanjutkan perjalanan sebelumnya, yaitu mencari jalur ekstrim Sulbar. Di part kedua ini, agenda saya adalah menuju bengkel Om Pian. Setelah itu kita lanjut menuju titik awal keberangkatan di wilayah Tapalang. Di sini saya harus menunggu terlebih dahulu ketersediaan bensin sambil melihat proses persiapan kendaraan yang akan kita pakai ke pedalaman Kopeang. Saya menginap 1 malam di sini. Lalu besok pagi kami melanjutkan perjalanan ke wilayah Tapalang. Tapalang ini adalah titik awal keberangkatan transportasi umum menuju desa Kopeang. Perlu teman-teman ketahui, satu-satunya jenis mobil yang sanggup menembus jalur desa Kopeang hanyalah hardtop. Untuk menggunakan jasa hardtop ini, warga biasanya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp2.500.000 untuk perjalanan keluar masuk desa Kopeang. Kalian bebas membawa apa saja di mobil ini. Tadinya saya berencana menunggu jadwal warga lain supaya bisa patungan ongkos. Tapi karena jadwal seperti ini tidak menentu, akhirnya saya memutuskan untuk menyewa sendiri dengan biaya Rp2.500.000. Oh ini tempat bensinnya ya? Iya kan. Oh, Bang, ini baru jadi. baru jadi. Nah ini Om Pian yang besok akan ngebawa kita ke wilayah Kopeang. Tapi dilihat situasinya karena bensin Om ya. Bensin. Jadi kita sekarang lagi kesulitan bensin di wilayah sini. Rencana awal kami adalah berangkat pagi ini menuju Kecamatan Tapalang. Namun, rencana tersebut harus tertunda karena kelangkaan BBM di wilayah Sulawesi Barat. Fenomena ini dipicu oleh isu kenaikan harga BBM yang membuat banyak warga akhirnya memborong stok di SPBU. Akibat antrean yang panjang dan ketersediaan mulai terbatas, perjalanan kami pun jadi terhambat sampai siang hari. Rumah-rumah khas Bugis tuh kayak begini nih. Dia rumah panggung. Terus di atasnya itu ada bentuk segitiga, ada di kuncupnya juga ada seperti itu tuh, kayak kuncup-kuncup kayak gini nih. Cuman sepertinya udah banyak perubahan ya. Di sini sudah banyak rumah batu juga yang kondisi rumahnya itu sudah tidak original lagi. Hingga pukul 10 pagi kami belum mendapatkan kabar kepastian stok di SPBU sekitar wilayah ini. Karena tidak ada pilihan lain dan waktu terus berjalan, Om Pian terpaksa membeli BBM eceran dengan harga Rp30.000 per liternya. Dari titik ini kami beli kurang lebih 10 liter. Kalau kata Om Pian, 10 liter cukup untuk sampai di SPBU berikutnya di Kabupaten Majene yang berjarak kurang lebih sekitar 30 km dengan estimasi waktu perjalanan 1 jam 20 menit. Dari bengkel ini kita melanjutkan perjalanan ke satu titik di wilayah Tapalang. Di sana kita akan meloading barang-barang yang akan menuju ke wilayah Kopeang. Ya udah, langsung aja kita naik ya. Bismillah. Sepanjang perjalanan dari Polman menuju Tapalang, rute kita sebagian besar menyusuri tepian pantai. Konsekuensinya kita harus berhadapan langsung dengan cuaca pesisir yang cukup terik. Jadi ya ini sangat panas banget sih. Selain itu, setiap kali kami melewati SPBU, antrean panjang kendaraan sudah mengular. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya tidak kebagian BBM dan terpaksa menunggu pasokan berikutnya tiba. Di daerah seperti ini, jarak antar SPBU cukup berjauhan. Jadi suka tidak suka, bertahan dan menunggu adalah satu-satunya pilihan ketika bahan bakar habis. Ini ada bensin, teman-teman. Harganya per liter itu kalau nggak salah 14.000. Itu seliter apa bukan ya? Guys, gokil. Satu botol 25. Mahal bensin Pak Di. Mahal, susah sekali dapatnya ini. Iya. Saya pergi antri itu habis sholat subuh. Sholat subuh. Iya, hampir jam 11 baru pulang. Dikasih 20 liter. Ini berapa seliter ini Pak? Berapa seliter? Oh 25 1 liter itu. Ya seperti itu teman-teman.
ada sedikit kabar gembira, dapat SPBU yang tidak terlalu panjang antrinya, teman-teman. Jadi kita ngantri di sini aja. Sedikit informasi dari titik kami isi bensin di SPBU ini menuju titik keberangkatan yang ada di Tapalang itu kurang lebih sekitar 96 km dengan waktu tempuh normal 2 jam 30 menit. Mantap, ini belum ada apa-apanya. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Namun ini kan antriannya lumayan cukup panjang, walaupun tidak sepanjang SPBU sebelumnya yang kita temui. Antrian kita mau jalan. Nih mobilnya mogok tiba-tiba. Luar biasa. Antriannya udah deket, akhirnya kita suruh maju mobil-mobil yang di belakang. Karena ini. Aduh, ampun. Alhamdulillah ini mobilnya sudah bisa jalan lagi. Ini dalam tahap antrian kurang lebih sekitar 1, 2, 3 lagi. Ini mobil yang keempat. Mudah-mudahan sampai di sana bensinnya masih ada ya. Dapat berapa liter, Om? 250. Pas-pas bantu sama Dibatasi juga ya? Setelah isi bensin, akhirnya dapat dijatahin sekitar 250.000 aja. 20 liter tuh. 20 liter mungkin. dan kita ke wilayah Tapalang, jaraknya 100 kilo dari sini. Mudah-mudahan lancar. Asam nih. Kalau ditanya apa alasan saya suka keliling ke berbagai daerah, sampai-sampai mencari jalur-jalur yang sangat berbahaya, jawabannya pasti karena keindahan alam Indonesia. Semuanya tersebar luas, dari tingkat provinsi sampai ke desa-desa kecil. Contohnya seperti pemandangan yang membentang di sepanjang jalan di Sulawesi Barat ini. Ya, ini jam 6.30. Nah, ini kita sekarang ada kendala, mobilnya mogok, kehabisan listrik. Jadi kelistrikannya tuh tiba-tiba nggak bisa nyuplai ke baterai, yang akhirnya mobil ini mogok gitu aja guys. Dan ini di jalan Poros ya, Poros Majene Mamuju. Titik kita mogok ini sekarang memang tidak ada pemukiman dan tidak ada bengkel. Ini sementara Om Pian lagi ngoprek-ngoprek berharap masih bisa jalan ini mobil karena ini masih jauh banget perjalanan kita. Yang unik di sini adalah ada pantai bagus banget di sini, tapi nggak ada pasirnya gitu, jadi kayak pantai batu gitu guys. Ya sambil nunggu kita makan dulu di sini. Tadi gue udah nanya-nanya ada menu ikan bakar dan cumi-cumi. Harganya kalau nggak salah mulai dari 30.000 sampai 50.000 rupiah. Masih menunggu bantuan yang datang dari wilayah Tapalang, sedangkan jaraknya aja dari Tapalang ke sini tuh jauh banget, lebih dari 50 km. Ini ya. Oh ini nih. Oh ini benar. Aduh alhamdulillah datang bantuan pas banget. Ini jam 10:05 guys. Akhirnya temennya Om Pian datang sampai nih di sini. Mau bantuan, nggak tahu mau ngapain. Kita harus ngapain lagi nih di sini, nanti akan
kita update lagi ya kalau ada perkembangan lebih lanjut. Oke. Mau sedikit update teman-teman, ini jam 3 pagi masih terperangkap di sini. Ini dari warungnya buka sampai tutup masih di sini. Mobilnya masih di sana. Macet total, nggak bisa jalan sama sekali, didorong pun susah karena berat banget. Jadi ya kita hanya pasrah di sini menunggu bantuan besok pagi. Ini pada tidur, krunya pada tidur teman-teman karena kecapean, apalagi Kang Pian ya yang baru tidur 2 jam dari tadi malam. Kita gantian tidur karena handphone pada geletakan di sini. Ini jalan poros ya teman-teman, jadi kita harus waspada banget. Kita gantian tidur. Tadi si Akang bangun, terus saya tidur, sekarang saya yang bangun. Pengen ngucapin sekali lagi terima kasih kepada warung ini, karena seandainya kalau tidak ada warung ini, entah kita akan tidur di mana, istirahat di mana. Bingung kita pasti, karena semalam tuh hujan gede banget. Jadi tempat istirahat tuh pasti susah banget. Nih kita bisa tidur di sini, tuh di sini. Disediain bantal juga, di sebelah sana ada bantal. Cas juga ada, kita bebas mau ngecas katanya. Nih di sini ya. Aduh, luar biasa banget warung ini. Ini terima kasih banyak. Karena kita nggak akan bisa ngebayangin kalau mogoknya tuh di sana-sana tuh yang nggak ada perumahan, nggak ada pemukiman, terus nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempat buat selonjoran. Kita makin bingung lagi pasti. Ya udah, gitu aja dulu teman-teman, informasinya mungkin akan update lagi ketika ada perkembangan lebih lanjut. Akhirnya tepat jam 5 pagi ini ada bantuan datang dari wilayah Polman sana, dan ternyata jaraknya 60 km dari tempat kemarin bengkel atau mobil ini diperbaiki teman-teman sampai di titik ini. Oke, benar. Kayaknya bawa alat juga sih, selain bawa alat-alat yang dibutuhkan gitu ya. Baru tidur. Ini baru jam. baru tidur terus ditelepon. Ini nanti diupdate lagi ya teman-teman kalau ada perkembangan lebih lanjut. Mau dioprek-oprek dulu. Gimana bang? Mantap. Mantap, melelahkan. Melelahkan. Alhamdulillah. Jalan. Mantap. Akhirnya setelah beberapa jam menunggu, nyala juga di jagoan. Gelo. Di jam 5:10 akhirnya mobilnya bisa nyala. Setelah dilakukan pergantian part, ada satu part yang harus diganti di sini. Aduh, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan lagi guys. Ya, setelah pengecekan selesai, memastikan semuanya aman, kita melanjutkan perjalanan ini di jam 6 pagi guys. Jam 5:50. Berhenti dulu di wilayah Tobu, pengen cari cemilan sambil makan gitu ya. Ini ada bolu khas Makassar, dipanggang kayak gini, terus nanti jadinya kayak gini. Wih. Wow. Dipanggang jadinya kayak gini deh. Berapa satu ini bu? 10.000. Oh 10.000. Satu kali masuk. Di satu loyang gini 10.000 guys. Oh ini ikan terbang, ini ikan terbang. Ikan tuing, ini ikan terbang guys. Tuh, ikan Indosiar. Ini dikasih bumbu bu?
Ya boleh dikasih sambal mentah. Oh, sambal mentah. Oh, Ibu, saya mau makan ini satu ya. Ini berapa sih satu porsi gitu? 5.20. Hah? 5.20. Ah, boleh. Nah, teman-teman, gue mau ngasih tahu sedikit. Ini tuh ikan terbang atau ikan tuing-tuing ya, Bu ya. Nah, ini ikan tuing-tuing kalau orang di sini bilang. Nah, di wilayah sini tuh terkenal dengan olahan telur ikan tuing-tuing namanya. Ya, Bu ya, betul. Biasanya berapa, Bu, satu porsi tuh telur ikan tuing-tuing? 20.000. 20.000. Biasa 10.000 kalau ada Oh, musimnya, Mi. lagi musim. Jadi ini lagi agak mahal. Jadi Mahal. Jadi satu porsi ini 5, harganya 20.000. Tapi biasa Ibu jual di sini. iya. Oh, ikan tuing-tuing itu telurnya. Iya. Oh. Nah, di sini unik ya. Bawa kuenya tuh pakai ginian nih. Dagang kuenya pakai ginian. Yang biasa dipakai semen atau pasir, di sini dipakai buat kue gitu. Tadi gua ketemu ibu-ibu ada jual gogos tapi tinggal 2. Ini gogosnya enak nih. Bentuknya kayak gini. Dari beras ketan kalau nggak salah. Enak sih. Enak. Di Sulawesi itu rata-rata kalau makan pasti ada buras kayak gini. Jadi bukan hanya lebaran tapi setiap saat pasti ada. Nah, ini dia ikan tuing-tuingnya atau ikan terbang. Ini ada sambal seperti ini. Tuh. Sambalnya sambal tomat gitu ya. Terus ada nasi. Wah, mantep banget pokoknya nih. Nah, ini dapat sayur juga. Sayur daun kelor. Ini sayur susah banget didapetin di Jakarta karena nggak tahu ngolahnya kayak gimana. Wih, gila enak banget ini bener cuy. Setelah makan ternyata kita dikasih cemilan ini teman-teman, suruh bawa pulang. Dan kita masih jauh banget ya. Sekitar kurang lebih 40 sampai 45 kilo lagi menuju Tapalang. Dari sana nanti kita akan istirahat dulu. Mungkin kita lanjut besok pagi atau kapan lah. Pokoknya kita istirahat dulu deh. Karena ini capek banget badannya. Ompian juga udah capek banget ya. Udah ngantuk banget. Oh, ngantuk banget ya. Jam 9 pagi akhirnya sampai di Kecamatan Tapalang. Tadinya mau langsung gas ke Kopeang tapi bener-bener gak sanggup, ngantuk sekali karena tadi malam itu bener-bener gak tidur. Jadi mau istirahat dulu di rumahnya Om Pian. Setelah itu mungkin besok kita lanjut lagi ke wilayah Kopeang. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ini sampai terus ke ujung desa Kopeang. Selamat pagi teman-teman. Dan saat ini saya berada di desa atau Kecamatan Tapalang di wilayah Sulbar. Saat pagi ini kita akan melakukan persiapan untuk menuju ke wilayah Kopeang atau desa Kopeang. Nah, di sini udah ada pupuk sepertinya yang dinaikkan ke mobil ini. Nah, tadi gue dapat info
di jalur perjalanan kita nanti ada mobil yang sudah terperangkap selama 4 hari. Jadi tadi berangkat pagi-pagi untuk mengevakuasi mobil tersebut. Mudah-mudahan doakan perjalanan saya lancar hari ini, bisa pulang dan pergi tanpa ada kendala. Ya, nanti akan update lagi. Kita lagi menunggu toko atau agen yang bentar lagi mungkin akan buka, karena dari situ kita akan meloading barang ke sini untuk dibawa ke wilayah Kopeang sana. Saat ini saya berada di wilayah Tapalang dan masih memuat barang yang akan dibawa ke wilayah Kopeang. Ini logistiknya juga cukup banyak ya. Jadi kita loading barang dulu. Ini juga udah bawa susu Ipan Donatur. Ini hanya ada 3 dus karena stoknya habis di sini dan susu lain nggak ada, hanya ada Indomie. Jadi ya udah mau nggak mau gitu pakai Indomie. Sekitar pukul 11 siang, kami bertiga kembali bergerak meninggalkan tempat istirahat di wilayah Tapalang. Tujuan kami selanjutnya adalah singgah ke beberapa agen untuk memuat logistik bagi warga Kopeang, sekaligus melengkapi perbekalan kami sendiri. Saya memang sudah diperingatkan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan, entah itu akses jalan yang rusak parah atau bahkan harus terpaksa bermalam di tengah hutan. Semuanya harus kami antisipasi sejak awal. Oh iya, di sini bertambah 1 personil bernama Haikal. Haikal adalah asisten yang akan membantu Om Pian ketika terjadi sesuatu dalam perjalanan, seperti meratakan jalan, mengisi air, dan lain-lain. Pokoknya tugasnya cukup banyak deh. Ya, karena rencananya ketika perjalanan ke Kopeang, kalau misalnya pagi berangkatnya, gue pikirnya tuh pagi ya, cuman ini udah siang banget. Awalnya tuh gue pikir pagi, jadi bisa tektok itu sekitar maghrib nyampe di sini tadi, karena gue udah nanya kalau tektok jalan lancar gitu ya, itu sekitar maghrib lah. Nah, kalau gue ketemu maghrib di sini, gue bisa langsung balik tuh, karena bisnya itu terakhir ke daerah Makassar jam 8 sampai jam 9. Travel pun hanya sampai jam 8. Ya kalau keadaannya seperti ini, sudah otomatis gue gak bakalan bisa balik hari ini. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya. Titik saat ini kita masih berada di wilayah Jalan Poros Majene Mamuju. Kalau teman-teman lihat gunung ini, nah nanti kita akan lewatin gunung-gunung ini. Tuh, dari sini nanti kita akan ke sana. Karena kalau dilihat dari maps, lokasi desanya itu ada di sebelah sana. Tapi nggak tahu juga ya persisnya bagaimana. Ya, mudah-mudahan perjalanan ini lancar karena mataharinya cukup terang dan tidak ada kendala sama sekali di perjalanan. Jadi kita bisa langsung tektok untuk pulang keluar masuk di pedalaman desa Sulbar ini, teman-teman. Oke guys, jadi sebelum masuk kita mau makan dulu di sini. Karena udah lapar banget. Kita udah kelaparan. Bener makan dulu. Tadi kita beli bekal di Indomaret. Kelaparan. Nih, kita bawa bekal. Ya, makan dulu ya teman-teman. Ini dikelilingi kebun coklat ya. Bener-bener pohon-pohon coklat nih semua di sini. Mantap ya. Dan ini kayaknya warung-warung kosong gitu. Tapi kayaknya udah. Hah? Oh, ini kantin sekolah. Cuma sudah kan pulang anak sekolah. Oh, jadi tutup gitu ya. Oke. Ya, teman-teman makan dulu ya.